Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Mersoid, ya, yang selalu setia dalam hal-hal pencerahan. Nah, kali ini saya berbicara tentang hukum pidana. Topiknya adalah pidana atau pemidanaan atau vonis nihil, ya. Nah, baru-baru ini ada kasus pidana atau vonis nihil yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Ya. Kasusnya adalah kasus korupsi Asabri Persero. Ya. Nah, dengan pidana nihil yang dijatuhkan majelis, maka jaksa pun keberatan. Ya. Bahkan Jaksa Agung sendiri yang langsung mengomentari putusan majelis yang dikatakan putusan yang tidak adil, ya, dan tidak melihat kepentingan yang lebih besar. Ya. Jadi dengan demikian, jaksa penuntut umum pun melakukan upaya banding atas putusan nihil yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Nah, persoalannya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan pidana nihil itu? Ya? Apa itu pidana nihil? Nah, pidana atau vonis nihil itu merupakan penjatuhan keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Nah, artinya begini, meskipun terdakwa terbukti bersalah, tetapi atas perbuatannya itu, atas perbuatan pidana yang ia lakukan itu tidak dibalas dengan penjatuhan pidana dari segi waktu, ya. Nah, persoalan sekarang, apakah memang boleh demikian, ya? Boleh demikian, sudah terbukti bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana secara waktu, ya. Nah, jadi dengan jelasnya begini, pidana atau vonis nihil adalah putusan atau vonis hakim kepada terdakwa yang terbukti bersalah, tetapi hakim tidak memberikan hukuman dalam bentuk waktu. Misalnya, tidak dijatuhi hukuman 1 hari, tidak dijatuhi hukuman dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Nah, tentu ada alasannya, ya, tentu ada alasan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa alasannya? Apa alasannya? Tentu hakim punya alasan. Nah, alasannya adalah bahwa terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman maksimal sebelum perkara yang ditangani, misalnya sudah dijatuhi sebelumnya dalam perkara yang berbeda, hukuman seumur hidup. Itu contoh. Jadi, sebelumnya dalam perkara yang berbeda, seorang terdakwa itu sudah dijatuhi hukuman maksimal, katakanlah seumur hidup. Nah, kemudian mungkin sesudah putusan itu inkrah, dia diadili lagi dalam perkara yang berbeda. Nah, di situ jaksa juga menuntut dia hukuman seumur hidup. Tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana secara waktu, ya, tidak menjatuhkan pidana seumur hidup, ya, karena sebelumnya sudah ada pidana seumur hidup. Nah, bila hakim memberi hukuman seumur hidup yang kedua, sehingga hukuman tentu menjadi ganda, ya, double, dan itu dianggap tidak memiliki arti, ya, tidak memiliki arti. Di sini sudah pidana seumur hidup, di sini seumur hidup, ya.
Nah, maka hakim beranggapan cukuplah hukuman seumur hidup yang pertama itu dijalani oleh terdakwa, ya, yang sudah memiliki status pidana dalam kasus pidana sebelumnya. Itu dia. Nah, tentu kasus-kasus pidana yang menjadi persoalan tentang hukuman pidana nihil ini bukanlah hal yang baru sebenarnya di Indonesia. Juga sudah pernah terjadi, itu misalnya dalam kasus taat pribadi ya, pembunuhan dan kasus penipuan. Nah, yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, dalam kasus pembunuhan terdakwa dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, ya, dan kasus penipuan 3 tahun. Jadi 18 tambah 3 dikumulatifkan dia karena perkaranya berbeda, jadi dijumlahkan menjadi 21 tahun penjara. Nah, kemudian tahun selanjutnya dia juga dijatuhi hukuman seumur hidup dalam kasus penipuan. Ya, dalam kasus penipuan, dalam kasus yang berbeda. Namun hakim menjatuhkan pidana nihil sebab sebelumnya dia sudah dijatuhi hukuman maksimal. Nah, jadi gak ada gunanya menjatuhkan pidana yang sama, ya, ganda, sehingga bentuknya ganda, ya. Nah, kasus berikut ya yang saya bicarakan ini sekarang adalah kasus korupsi PT Asabri. Nama terpidananya tidak perlu saya sebut, namun sebelumnya dia sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Itu dia. Nah, terdakwa kasus korupsi di PT Asabri yang merugikan keuangan negara mencapai total 22,7 triliun. Ya. Nah, jadi Presiden Komisaris PT X ini itu divonis pidana nihil dalam kasus PT Asabri. Nah, terdakwa merupakan terdakwa kasus korupsi di PT Asabri yang saya katakan tadi merugikan keuangan negara yang mencapai 22,7 triliun. Ya. Dia dijatuhi pidana nihil dalam kasus PT Asabri. Nah, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seorang hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman nihil kepada terdakwa. Ya. Nah, vonis nihil ini berarti tidak ada hukuman pidana penjara. Ya. Tidak ada hukuman penjara untuk kedua kalinya. Nah, mengapa pidana atau vonis nihil ini dibolehkan atau dapat diterapkan? Tentu ada dasar hukumnya. Ya, ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukum pidana nihil adalah pasal 67 KUHP. Ya, yang berbunyi sebagai berikut, ya. Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Itu dia. Jadi kalau kita lihat dari sudut KUHP, ya, seseorang itu hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan, ya, pidana tambahan. Kalau pidana pokoknya tidak bisa lagi karena sebelumnya dia sudah dijatuhi hukuman maksimal, ya. Jadi yang boleh dijatuhkan adalah hukuman pidana tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Ya. Itu dari sudut KUHP-nya. Nah, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ya, seorang hakim atau majelis hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman nihil kepada terdakwa. Nah, vonis nihil berarti tidak ada hukuman pidana penjara walaupun terbukti bersalah. Nah, pemberian vonis nihil dapat dilakukan kepada terdakwa yang sudah divonis mati sebelumnya atau seumur hidup sebelumnya, ya, dalam perkara yang terdahulu, ya. Nah, landasan hakim dalam menjatuhkan vonis nihil itu sudah saya katakan tadi adalah tertuang
pada pasal 67 KUHP. Nah, selain daripada itu, vonis nihil dapat juga diberikan kepada terdakwa dengan perkara pidana kumulatif atau perkara perbarengan. Nah, di mana pada waktu yang sama sudah dijatuhi pidana maksimal, ya. Nah, ini juga dapat kita lihat dasar hukumnya ada pada pasal 65 ayat 1 KUHP. Bunyinya begini, dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana. Ya, satu pidana. Nah, tentu pidana kejahatan perbarengan ini, ya. Nah, salah satu kejahatan yang sudah dilakukan sudah memenuhi syarat dia untuk dijatuhi hukuman maksimal. Maka kejahatan-kejahatan lain yang berbarengan dia lakukan itu tidak perlu lagi harus diberikan kepada dia atau dijatuhkan. Karena sudah hukuman maksimal pun sudah dijatuhkan, ya. Nah, dalam hal penerapan vonis nihil, pada praktiknya kerap ini memunculkan perdebatan hukum sebenarnya. Nah, hal ini berdasarkan pada pasal 193 ayat 1 KUHP begini, yang menyebut jika hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dijatuhi pidana, ya, dijatuhi pidana. Nah, di sini hakim dinilai terbelenggu pada konsep keadilan prosedural ini dan bukan pada keadilan yang substantif yang menjunjung rasa keadilan. Nah, itu perdebatannya, ya. Hakim dinilai terbelenggu pada konsep keadilan prosedural, ya, pada ketentuan yang normatif dia dengan keadilan yang substantif, ya, yang menjunjung rasa keadilan. Nah, itu persoalannya sekarang, itu perdebatan itu kan saya tidak akan menjelaskan mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, ya. Karena dua-duanya ini sangat penting, baik itu keadilan prosedural maupun keadilan substantif, ya. Nah, kembali kita pada penerapan pidana atau vonis nihil yang selalu mendapat pro dan kontra ini. Nah, yang kontra menganggap bahwa pidana nihil sangat menciderai keadilan. Sebab dengan bersandarkan pada ketentuan, bila mana sudah terbukti bersalah, mengapa tidak dijatuhi hukuman? Walaupun hukuman itu merupakan bentuk ganda dari pidana sebelumnya. Ya. Nah, yang pro, ya, dengan pidana nihil itu beranggapan adalah sia-sia menjatuhkan pidana serupa sebab nantinya tidak dijalani itu. Dengan alasan yang pertama sudah meliputi hukuman yang kedua bila dijatuhkan juga. Ya. Nah, jadi pidana nihil hanya dapat diterapkan bila terdakwa sudah dijatuhi hukuman maksimal dan hukuman kedua kalinya juga sama nilainya dengan yang pertama, ya. Pidana nihil hanya dapat diterapkan bila terdakwa sudah dijatuhi hukuman maksimal dan hukuman kedua kalinya juga lebih tinggi lagi dari pidana maksimal sebelumnya. Contohnya begini. Bila seorang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup pada satu kasus dan kasus yang lain juga seyogianya dijatuhi hukuman seumur hidup, ya. Nah, bila pada hukuman pertama adalah seumur hidup, sedangkan yang kedua hukuman mati, maka di situ tidak ada pidana nihil.
Artinya begini, pidana yang kedua ini dapat dijatuhkan karena pidana seumur hidup kan itu lebih rendah daripada pidana mati. Ya. Jadi demikianlah dalam kasus PT Asabri sebelumnya dia sudah dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi jaksa menuntut dia agar dijatuhi hukuman mati. Tapi hakim punya alasan tidak mau menerapkan pidana mati. Ya, tidak mau menerapkan pidana mati. Jadi, karena hakim tidak menerapkan pidana mati, maka secara teoritis, hakim hanya menerima bahwa pelaku kejahatan korupsi PT Asabri itu adalah hukuman seumur hidup. Makanya dia dijatuhi pidana nihil. Nah, baik demikianlah penjelasan saya tentang pidana nihil. Semoga bermanfaat. Salam kecerdasan.